Apa boleh diberi reward ketika anak tidak mau naik sepeda atau tidak nurut gitu Mbak Eta? Biar dia nurut dikasih reward. Apa boleh Oh, seperti itu? oke. Jadi supaya nurut dikasih reward. Oh ya. Ini sebetulnya kalau kalau apa ya? Kalau bicara boleh, ya mungkin boleh-boleh aja. Tapi gini, nah ini juga lakukan dengan mindful ya, Mom. Maksudnya lakukan dengan mindful adalah pikirkan, kira-kira akan ada dampak-dampaknya nggak ya, gitu. Reward apa sih yang kita kasih, gitu. Nah, jangan sampai misalnya nih sekali nggak nurut, dan gini, kalau nggak nurut dikasih reward supaya nurut, itu saya agak khawatir sih sebetulnya ya. Jangan-jangan nanti dia cuma mau nurut kalau ada rewardnya, gitu kan. Nah, jadi kalau saya sih, maksudnya gini, kasih reward tuh boleh untuk keadaan-keadaan tertentu. Misalnya keadaan tertentu tuh dalam arti misalnya apa ya? Ada saat misalnya kita lihat bahwa oh anak kita misalnya berusaha sekali untuk pakai pakai pengen banget misalnya punya sepatu yang ada talinya. Jadi kayak dia usaha banget nih belajar ikat tali sepatu. Ya, begitu dia berhasil, habis itu kita beliin memang sepatu yang ada talinya supaya dia makin senang ikat tali sepatu. Itu reward yang yang tepat lah menurut saya gitu ya, karena memang sesuatu yang dibutuhkan juga sama anaknya. Tapi jangan sampai reward tuh kayak kayak sogokan gitu, itu beda sih ya. Jadi kalau kayak ini nanti ya udah kamu jangan nangis, nanti kalau nggak nangis, kalau berhenti nangis kasih permen deh gitu misalnya, atau kalau kamu nurut nanti mama beliin mobil gitu, mobil-mobilan misalnya gitu ya. Ya iya, kalau sekarang masih mobil-mobilan, coba bayangkan kalau pola itu dipakai terus sama anak, ntar kalau 10 tahun, 15 tahun lagi dia minta mobil beneran gimana ya. Yang mana, yang ya maksudnya gini, ya boleh boleh Ya kalau masih punya uang ya Mbak. ternyata nanti kan mobil bilang ya gak apa-apa, saya uangnya banyak kok gitu ya. Iya, maksudnya gini, jangan sampai kita jadinya membiasakan anak untuk maksudnya dia berusaha untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi dengan cara yang salah gitu. Berusaha untuk mendapatkan apa yang inginkan kan dia bagus-bagus aja, tapi harus betul dong caranya gitu ya. Jadi jangan sampai kita menerapkan pola yang salah. Jadi kalau menurut saya, kalau reward tadi karena maksudnya supaya nurut segala macam itu, saya sarannya sih enggak ya. Tapi lebih cari tahu berarti apa yang bikin nggak nurut tuh kenapa gitu. Dan kalau kita memang mau, misalnya gini, kita mau tadi itu ya, anak nggak mau mandi gitu. Jadi kita cari tahu apa yang bikin dia nggak mau mandi ya gitu. Dan ada trik-triknya, ada strategi-strateginya. Kalau ini anaknya umur 2 sampai 3 tahun ya, anak 2 sampai 3 tahun tuh lagi emang nggak suka kalau disuruh ya, tapi lebih suka kalau dikasih pilihan. Kalau dibilangin mandi yuk, nggak mau. Tapi kalau misalnya kita tanya, nak mau mandi pakai bebek-bebekan, apa mau mandi pakai mobil-mobilan? Mau mandi sama ayah apa sama bunda? Mau mandi pakai pancuran apa pakai bak? Misalnya gitu, dia akan pilih biasanya. Kenapa? Karena anak di umur itu sedang mengembangkan sense of autonomy namanya. Aku mau menentukan pilihanku sendiri. Kalau aku dikasih tahu, aku nggak mau. Tapi kalau aku dikasih pilihan, ini kan kayaknya kayak pilihan aku ya. Aku mau mandi pakai bak. Oke, ayo kita mandi gitu. Ya, tujuan kita tercapai, anak pun jadinya lebih happy melakukannya karena dia berasa bahwa aku dikasih kesempatan buat milih. Ini pilihan aku nih, bukan pilihan bunda, bukan pilihan mama, misalnya gitu. Ya, jadi itu tadi pentingnya memang, coba kita belajar nih, banyak banget yang yang bisa dibahas ya. Tapi kalau anaknya sekitar umur segitu, moms, daripada kasih misalnya instruksi dia misalnya susah buat nurut, coba dikasih pilihan. Ya, mudah-mudahan lebih bisa buat dipilih gitu ya sama anaknya.